Mempawah. Jejak kejayaan salah satu kerajaan tertua di barat Kalimantan ini samar-samar masih terekam. Istana Amantubilah jadi bukti. Inilah warisan yang masih tersisa dari peralihan pengaruh kerajaan Dayak Hindu menjadi Kesultanan Islam. Sejarah kerajaan Mempawah tak bisa dipisahkan dari sosok Opu Daeng Menambon. Datang dari Kesultanan Lu Bugis, Daeng Menambon berperan mengakhiri perebutan kekuasaan di Kesultanan Matan Ketapang. Atas jasanya, Daeng Menambon dianugerahi gelar Pangeran Mas Surya Negara dan dipercaya memimpin kerajaan Mempawah. Kesultanan Mempawah ini lebih tua dengan Kadriah Pontianak. Kalau Kadriah Pontianak itu lahir sekitar tahun 1771. Tapi kerajaan Mempawah itu lahir sejak sebelum Islam, yaitu sekitar tahun 1500-an. Itu sudah berdiri, bahkan 1400 akhir sebelum Islam masuk sudah berdiri. Itu jauh di pedalaman, itu di pedalaman Kabupaten Pontianak. Itu berdekatan dengan Kabupaten Landa, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, kerajaan ini diperintah oleh seorang perantau Bugis yang namanya Daeng Menambon. Sejak itulah kerajaan ini menjadi kerajaan Kesultanan Islam. Jadi kerajaan ini otonom dan tidak dikuasai, memang dipengaruhi secara agama dan budaya. Begitu berdirinya kerajaan Kadriah Pontianak, pengaruh kerajaan Pontianak dalam Islam, dalam budaya lebih besar, tapi saling mendukung. Waktu berganti, kekuasaan pun beralih. Kerajaan Mempawah kini dipimpin Mardan Adijaya sebagai Panembahan ke-13. Bergelar Pangeran Ratu Mulawangsa, Mardan didapuk memimpin istana Amantubilah sejak 13 tahun silam. Bahwa raja itu kan Raj bicara soal jagat. Dia punya tanggung jawab terhadap alam ini, terhadap manusia, dan apa yang ada di sekeliling dia. Itu Raj, jagat ya. Nah, perannya tentulah adalah bagaimana membuat keseimbangan itu tetap berlaku dengan baik ya. Nah, makanya kalau dulu raja itu dihibur-hibur, sekarang raja yang menghibur, mengingatkan kembali bahwa tugas kita itu jangan sampai merusak alam ini. Tugas kita ini adalah ingin bahwa alam ini terus berputarnya baik dan selamatlah bangsa ini. Tidak lagi ada namanya bencana dan sebagainya. Karena kita harus tahu bahwa alam ini merekam ya. Kita tahu aja bahwa namanya komputer dengan chip yang sekian itu aja bisa berapa tera ya. Tentu alam lebih besar lagi. Nah, makanya kenapa kok di dalam kita bicara soal alam, kita selalu thinking positively thinking. Jadi selalu katakan sesuatu itu yang positif ya. Karena itu direkam. Baik pikiran kita, baiklah dia. Tapi kalau kita selalu mengeluh negatif, maka ujungnya juga negatif. Seiring perkembangan zaman, istana tak lagi sakral. Raja leluasa berinteraksi dengan rakyat jelata tanpa sekat protokoler. Musik juga menjadi pilihan raja untuk bercengkerama dengan warganya.
Dari hobi bermusik, lebih dari 100 lagu sudah dikubah sang raja. Sebagai raja, Mardan tak hanya bersemayam di singgasana. Berbekal gelar doktoral dari Kanada, Mardan rutin berbagi ilmu di Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Meski berupaya kukuh melestarikan tradisi, kerajaan tetap menerima pengaruh budaya luar. Bahkan, putri sulung raja berjodoh dengan seorang pria berkebangsaan Belanda.